Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbul alamin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin imamil muttaqin wal mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah Majlis Sabilur Rusydi wal Hidayah rahimakumullah. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, dan kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul kembali, berhadir kembali, bertatap muka kembali di majlis yang kita cinta. Semoga dengan perkumpulan kita ini kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, dan kita dikumpulkan berserta kekasihnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita dikumpulkan dengan imam kita Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, amin ya rabbal alamin, di dalam surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga beliau, para sahabat, dan tabi'in ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat jamaah Majlis Sabilur Rusydi wal Hidayah rahimakumullah. Yang sama-sama pula kita hormati, yang kita muliakan sahibul majlis daripada pengasuh kita, khadimul majlis kita, sahibul bait. Semoga beliau selalu dipanjangkan umur, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan beliau, amin ya rabbal alamin. Dan juga hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh agama rahimakumullah. Mengingat hari ini adalah hari yang ke-25 dari bulan suci. Artinya tinggal hitungan jari saja lagi kita akan berpisah dengan bulan yang suci, bulan yang dicintai, bulannya umat Nabi. Tinggal hitungan mundur saja lagi kita akan berpisah dengan bulan yang dicintai oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang suci. Dengan beberapa hari dari bulan yang suci ini, kita teringat kembali tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Dan hadis ini merupakan sebuah hadis yang menggugahkan, menakutkan juga bagi hati orang yang beriman. Hadis yang membuat khawatir bagi orang yang bersangkutan, yang mana hadisnya sering didengar, mungkin bisa juga terlupakan, yaitu an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Nah, jadi mimbar Nabi itu bertangga. Naik Nabi ke mimbar. Falamma raqiya darajatal ula, manakala ketika baginda Rasulullah menaikkan kakinya, memijakkan kakinya ke tangga yang pertama, qala, berkata Nabi kita, amin, amin. Summa raqiya saniyah, ujar Jabir, kemudian baginda Rasulullah SAW menaiki lagi tangga yang kedua.
Lalu berkata lagi, faqala amin, berkata amin kembali. Tsumma raqiya salisah. Kemudian Rasulullah menaiki lagi, memijakkan kaki kembali ke tangga yang ketiga. Faqala amin, dan beliau pun berkata, mengucap amin. Faqalu, maka mereka para sahabat berkata, sesudah beliau selesai dari khutbahnya, selesai dari sholatnya, maka mereka sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sami'naka taqul amin salasa marrat. Kami, wahai Rasulullah, mendengar sampian, mendengar engkau berkata, membaca amin 3 kali. Ada apa gerangan tersebut? Membuat kami bertanya-tanya di dalam hati dan merasa bingung apa yang terjadi. Merasa bingung apa yang terjadi. Lalu baginda Rasulullah berkata, beliau bersabda, lamma raqitu darajatal ula ja'ani Jibrilu faqala. Ujar Rasulullah, ini kisahnya, macam ini ceritanya. Ketika aku memijakkan kakiku, menaikkan kakiku ke tangga mimbar yang pertama, maka datang kepadaku malaikat Jibril dan dia berkata, ujar malaikat Jibril, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Semoga celaka seorang hamba, celakalah seorang hamba yang dia memperdapati bulan Ramadan, hidup di bulan Ramadan, berjumpa dengan bulan Ramadan, dan dia pun melepaskan kepergian bulan Ramadan. Berdedah kita, selamat tinggal Ramadan, misalkan, sampai jumpa wahai Ramadan di akhirat nanti. Artinya Ramadan tahun ini bukan Ramadan tahun yang lalu. Ramadan tahun ini bukan Ramadan tahun akan datang nanti. Ramadan sekarang ialah Ramadan sekarang ini, dan ia akan pergi, tak akan kembali lagi. Ramadan 2023 dia akan pergi dari kehidupan kita. Dia mengucapkan selamat tinggal sampai berjumpa di akhirat nanti. Kalau engkau banyak mengerjakan pahala, katanya, maka engkau akan melihat betapa besarnya pahala di Ramadan tahun ini. Kalau sebaliknya, kalau engkau memperbuat kesia-siaan atau apalagi kemaksiatan, maka engkau pun akan mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Kita akan berjumpa kembali di hari pertemuan nanti. Jadi kita melambaikan tangan kepada Ramadan, melepaskan kepergiannya. Tapi ironisnya, ujar orang tuh parahnya, disayangkan 1000 kali sayang. Dia hidup di bulan Ramadan, berjumpa dengan Ramadan, dan melepaskan kepergian bulan Ramadan, tapi sayangnya dia belum lagi mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis membuat kita takut di dalam hati orang beriman. Kita takut, kita khawatir kalau Ramadan pergi sedangkan dosa-dosa kita belum terampuni. Maka seyogialah kita, selagi ada kesempatan dalam hidup ini, selagi masih Ramadan beberapa hari lagi,
Maka marilah kita fokuskan diri, luruskan niat ini di dalam keridhaan ilahi, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pencipta alam semesta ini. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Kenapa yang demikian seorang hamba jadi celaka? Kenapa sampai celaka itu seorang hamba berjumpa Ramadan, melepaskan Ramadan, tapi tidak diampuni dosanya lagi? Wadhalika, yang demikian itu karena likathrati ma wa'adahu Allah ta'ala bihi minal khairati wal mukaffirati liddunubi. Dosa mata yang memandang haramnya, dosa daripada melihat sesuatu yang orang lain tidak mau dilihatnya, melihat sesuatu yang dirahasiakan oleh orang lain, itu dosa-dosa akan terampuni dengan sebab berjumpa Ramadan ke Ramadan. Banyaknya Allah menjanjikan kebaikan dan penebus-penebus kafarat dosa di bulan Ramadan, tapi ternyata itu hamba masih belum mendapatkan ampunan dari Allah. Dia masih berlumuran dosa. Kemungkinan dia memperbuat sesuatu yang tidak menghormati bulan Ramadan, seperti meninggalkan puasa, meninggalkan sholat 5 waktu di bulan Ramadannya, dan lain sebagainya. Seperti sewaktu puasa dia menggibah sesamanya, menggunjing saudaranya, maka itu bisa membuat kecelakaan bagi dirinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, satu doanya malaikat Jibril itu diaminkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, ujar Rasulullah, maka aku mengata amin, istajib ya Allah, kabulkan olehmu ya Allah, doanya malaikat Jibril tadi. Adapun yang kedua, summa qala, ujar Rasulullah, ketika aku menaikkan kakiku ke tangga yang nomor 2, malaikat Jibril berkata lagi, dia berdoa, syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Semoga celaka juga seorang hamba celaka kalau dia memperdapati kedua orang tuanya atau salah satu keduanya, tapi dia masih tidak bisa memperoleh keridhaan Allah Ta'ala lewat keduanya. Kedua orang tuanya tadi atau salah satunya kadang menjadi sebab daripada dia masuk ke dalam surga, maka celakalah itu seorang hamba. Seseorang hamba yang dia masih memiliki kedua orang tua, berisi mama abah masih memiliki orang tua keduanya, atau salah satunya ayah atau ibu masih memiliki. Tapi sayangnya orang tua tadi bukan menjadi jembatan dia mendapat ridha Allah, bukan menjadi jembatan dia masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, melainkan malah sebaliknya. Dia tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya,
sehingga dia tidak bisa memperoleh keridhaan orang tuanya. Karena ridallah fi ridal walidain, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan kedua orang tua. Orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya atau salah satunya, dia baik dengan kedua orang tuanya sehingga orang tuanya itu ridha terhadapnya, maka itu alamat tanda bahwa dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih berisi kuitan, maka jadikanlah kuitan itu, orang tua itu wasilah, perantara, jembatan untuk mencapai keridhaan Allah dengan cara berbakti taat kepada kedua orang tua. Nah, ketika malaikat Jibril berdoa demikian, faqultu amin, aku kata ujar Rasulullah, amin. Yang ketiga, summa qala, kemudian Rasulullah bercerita kembali, ketika aku memijakkan kakiku ke tangga yang nomor 3, malaikat Jibril berkata lagi, syaqiya abdun dzukirta indahu falam yusalli alaika. Ujar malaikat Jibril, semoga celaka seorang hamba, telinganya mendengar nama nabinya, telinganya mendengar nama engkau, tetapi dia tidak bersolawat atas engkau. Celaka seorang hamba yang disebut nama engkau wahai Muhammad di sisinya, di telinganya, akan tetapi dia tidak bersolawat kepada engkau, mulutnya berat untuk mengucapkan solawat kepadamu. Ketika orang-orang yang sholat tarawih dibarengi dengan solawat kepada Nabi di celah-celahnya, di antara dua rakaatnya orang yang sholat tarawih dibarengi dengan membaca solawat kepada Nabi, maka orang yang mendengar mestilah dia bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi orang yang celaka tadi, dia mendengar secara jelas di telinganya nama nabinya, tapi dia tidak bersolawat kepada Nabi. Itulah orang yang celaka, kata Jibril. Faqultu amin, lalu Rasulullah berkata, amin, kabulkan olehmu ya Allah. Nah, dari 3 macam itu tadi, yang pertama, kita masih berada di bulan yang suci, di bulan Ramadan ini. Maka kita jadikanlah di hari-hari yang tinggal beberapa hari ini, kita mesti memfokuskan diri, menguatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencapai keridhaan dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak tergolong dari doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Semoga kita artinya jangan sampai termasuk orang yang celaka menemui Ramadan, hidup di bulan Ramadan, melepaskan Ramadan tapi belum mendapat ampunan. Adapun yang kedua, kalau kita masih memiliki kedua orang tua, maka jadikanlah orang tua kita tadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah. Memang jalan surga itu banyak, tapi dengan berbakti kepada orang tua itu salah satu jalan pintas menuju surga dengan cepat. Karena pintu surga itu terdapat di bawah telapak kaki ibu. Artinya sangat dekat surga itu.
lewat berbakti kepada kedua orang tua, lewat membantu orang tua, mudah bagi anak mencapai surganya Allah Ta'ala tanpa repot sedikit pun. Jalan pintas, jalan cepat, ingin mendapat keridhaan Allah, mendapat rahmat Allah, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kalau salah satunya sudah meninggal dunia, maka berbaktilah kepada salah satunya yang masih hidup di dalam dunia. Maka jadilah itu wasilah perantara kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga, ini sesuatu yang sering terjadi karena secara tak sengaja bisa saja kita mendengar nama Nabi kita ketika bersepeda motor, lalu ada orang bermintaan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, maka seyogianya ketika mendengar nama Nabi tadi, narang Nabi kita Muhammad, seyogianya kita cepat-cepat membaca sholawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Nah, demikian agar kita tidak termasuk orang yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga agar kita tidak termasuk orang yang dikatakan baginda Rasulullah orang yang paling bakhil daripada yang bakhil, orang yang paling kikir daripada orang yang kikir, orang yang paling pamalar daripada orang yang pamalar. Ialah orang yang mendengar namaku, orang yang mendengar nama Nabi kita, tapi dia tidak bersalawat kepada Nabi kita, kepada Nabinya. Maka itu dikatakan Rasulullah orang yang paling ingkir daripada orang yang ingkir. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Nah, dari hadis yang demikian tadi menunjukkan bahwasanya orang yang berdoa tidaklah lebih mulia daripada orang yang mengaminkannya. Bisa saja orang yang mengaminkan itu lebih mulia daripada orang yang berdoa. Jangan sampai ketika kita ditunjuk menjadi orang yang berdoa, jangan sampai ketika kita dipilih oleh orang, diperkenankan oleh orang untuk membaca doa, jangan sampai anggapan hati kita, akulah yang paling baik di antara manusia, di antara majelis, di antara hadirin adanya. Jangan sampai kita berdoa, kita berpikiran oleh sebab akulah yang berdoa maka dikabulkan oleh Allah. Belum tentu. Karena siapa tahu orang yang mengaminkan itulah yang menyampaikan doa kita tadi ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibaratnya, contohnya kita itu cuma membuat redaksi doa, mengolah proposalnya saja, menulis doanya, menyambati, ya Allah berikan keselamatan kepada kami. Kita cuma menyampaikan, menuturkan. Maka penyampaiannya ialah kalimat amin yang diaminkan oleh hadirin dan hadirat. Itu laksana kantor posnya, laksana pos kilat JNI atau JNT-nya. Itulah yang menerbangkan doa si pendoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang mengaminkan itu orang yang tak berdosa seperti baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi juga termasuk orang yang mengabulkan, orang yang cepat kabul,
ketika kita berdoa dan diaminkan oleh kedua orang tua kita. Jadi sesudah baginda Rasulullah yang cepat mengabulkan doa juga, cepat doa kita terkabulkan, yaitu dengan sebab diaminkan oleh kedua orang tua. Yang ketiga, oleh sebab diaminkan oleh anak-anak kita. Karena anak-anak kita orang yang belum balik dan dia tidak memiliki dosa laginya. Anak-anak kecil, nah halus-halus, amin, amin. Jadi kita cuma membuat redaksi doa. Wahai ibu, ma, doakan ulunlah, mudahan ulun panjang umur dalam kebaikan, mudahan ulun sihat awak badan, mudahan ulun rezeki lancar dan luas, amin ya kuitan. Pas sudah itu. Yang mengaminkan itulah yang menerbangkan doa kita. Jadi jangan sampai kita yang berdoa sering ditunjuk orang menjadi pendoa, kita merasa mulia daripada orang yang mengaminkannya. Karena kalimat amin itu adalah kalimat yang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya ialah istajib doa anak. Kabulkan olehmu ya Allah akan doa kami ini. Itulah kalimat amin yang jangan sampai kita mengolok-olok, apalagi meremehkan kalimat amin atau menjadikan bahan candaan itu kalimat amin. Ibarat amin bujur-bujur, amin, a-nya panjang, amin, jangan amin, amin. Nah itu lain lagi artinya. Mesti panjang a-nya, amin. Amin sepaling kurang 2 harkat. Nah, 2 harkat dari panjang keduanya itu a dan min. Amin, amin. Nah, tersebut. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Setelah khilaf dalam penyampaian, ulun banyak-banyak minta ridha, minta halal kepada pihak beritaan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi sirri nabi wa alihi wa bi sirri Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lahumul Fatihah.